Halo, kembali lagi di channel gua dan senang banget rasanya gue bisa kembali ke studio mini gua. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih buat teman-teman warga di Jambi, di Palembang dan juga di Lampung. Ya, kemarin gue ada sedikit kerjaan ke Jambi dan melewati 3 provinsi ini dan terima kasih sudah menjadi tuan rumah yang baik ya. Sekali lagi terima kasih, thank you, dan tentunya kali ini kita akan langsung membahas seputar sepak bola dunia, tapi banyak akan mainly dari Eropa ya. Kita mulai dari yang jauh dulu, dari Argentina. Ya, ini ada kabar terbaru yang diangkat oleh BBC. Javier Mascherano, ini mantan pemain West Ham, Liverpool dan juga Barcelona, baru aja ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Argentina U20 ya. Ini pemain yang cukup bukan cukup ya, tapi sangat menjadi andalan bagi klub-klubnya dan juga bagi tim nasional Argentina. 147 caps dan saat ini dia 37 tahun akan memegang kendali tim nasional Argentina usia 20 atau bukan usia 20 tapi under 20 ya. Dan ini menjadi menarik ya, karena dalam banyak kasus, dalam banyak cerita biasanya pelatih usia ini akan punya potensi cukup besar untuk menjadi pelatih tim nasional senior Argentina atau tim Tango. Tapi kita tunggu aja apakah dia akan menapaki jalan tersebut atau tidak. Yang jelas congrats buat Javier Mascherano. Nah, itu dari Argentina. Sekarang kita ke Inggris. Nah, di Inggris ini gue akan bahas terkait dengan tim yang lokasinya nggak jauh dari Seven Sisters ya. Ya, kalau lu yang fans Spurs pasti tahu nih daerah Seven Sisters. Ini Spurs lagi dilanda, kelihatannya lagi banyak amsyongnya nih atau apesnya ya, karena beberapa kali beberapa kali fixtures harus batal. Jadi kemarin atau sebelumnya mereka batal melawan Burnley karena heavy snow. Nah, ini yang perlu diketahui juga buat teman-teman ya, ketika melawan Burnley itu dibatalkan bukan karena lapangannya yang bersalju atau tidak bisa dimainkan, karena lapangan sepak bola atau ya di Inggris itu umumnya apa bahasanya ya, anti salju itu. Jadi biasanya di bawah lapangan itu udah diinstal semacam pipa, dan ketika ada salju itu dialirkan air panas supaya saljunya itu pecah, jadi nggak menggumpal gitu. Jadi bukan itu, tapi lebih kepada keamanan dari penonton ya. Jadi ketika penonton ini kan, bayangin yang nonton mungkin 40.000, 50.000 ya kan. Nah, ketika datang ke stadion itu dalam kondisi salju, jalanan itu berbahaya, bisa membuat penonton itu celaka, dan ini yang dihindari. Jadi ibaratnya sudah dikasih izin keramaian itu bisa dicabut lagi kalau memang bisa membahayakan massa ya gitu. Jadi ini alasannya sebenarnya kenapa dibatalkan melawan Burnley. Kemudian berikutnya mereka juga batal melawan Rennes ya. Batal melawan Rennes. Nah, kalau ini lain ceritanya. Mereka lebih dari 12 pemain ya yang terinfeksi COVID-19. Ya, syaratnya itu diasumsikan 25 intinya gini, kalau ada lebih dari 12 pemain yang positif COVID, maka pertandingan harus ditunda. Kalau enggak harus jalan, dan ternyata dibatalin melawan lawan Rennes di ajang Eropa. Nah, kemudian apes lagi nih ya, melawan Brighton and Hove Albion juga lanjut ya, karena yang terinfeksi COVID juga sama masih banyak, sehingga nanti harus dibatalkan melawan Brighton ya. Due-nya main weekend ini, jadi batalin lagi. Kemudian juga, jadi ini game week ke-16 ya. Tadi lawan Burnley game week ke-13, lawan Brighton game week yang inilah ya, yang 16. Bahkan nanti game week ke-24 itu juga mereka nggak bisa melawan Chelsea ya, karena Chelsea akan main di World Cup, Piala Dunia antar klub. Jadi jadwal ini akan banyak nih di reschedule. Masalahnya adalah kalau untuk Desember ini hampir tidak mungkin, karena sudah penuh jadwalnya, slotnya udah nggak ada. Jadi mungkin partai-partai tadi yang melawan Burnley, melawan Brighton, melawan Chelsea memang sudah habis ganti tahun nih. Jadi semua akan di reschedule nanti di awal tahun depan ya. Nanti akan dicari slotnya sedemikian rupa supaya mereka bisa menjalani pertandingan tunda itu nanti secepat mungkin. Sementara untuk Europa League ini memang harus mau nggak mau Desember, karena itu aturan UEFA. Mereka harus menyelesaikan babak grup itu sebelum pergantian tahun, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita akan tunggu di schedulingnya.
Yang jelas buat lu yang main Fantasy League ini jadi dua sisi mata uang ya. Jadi buat lu yang punya pemain Spurs sekarang ini dirugikan. Ya karena lu harus mulai meng-offload atau mulai mungkin menukar mereka atau gimana caranya atau mencadangkan mereka dengan asumsi lu kekurangan satu kekuatan ketika lu mau main. Ya yang jelas ini merugikan. Tapi nanti bulan tahun 2022 lu harus mulai nunggu nih, kapan mereka akan bisa punya double game week. Disitulah lu harus beli kembali pemain Spurs, karena akan main 2 kali, bahkan mungkin bisa 3 kali. Seperti tahun lalu ya, ketika Covid melanda dunia awal-awal. Nah, oh ya sedikit juga, masih dari BBC, jadi dengan kelihatannya agak sedikit meningkat ya Covid di dunia, terutama di Inggris. Ini juga ada usulan untuk menerapkan kembali protokol-protokol pertandingan seperti saat dulu masih awal-awal Covid ya. Gue nggak tahu seperti apa. Ini yang jelas ya seperti social distancing, kemudian juga mungkin memakai masker lebih disiplin dan sebagainya. Bahkan juga mungkin sampai yang paling ekstrim adalah nggak pakai penonton mungkin ya kan dikaji. Tapi kita nggak tahu ya karena keselamatan tetap menjadi nomor 1. Ya, jadi itu isu sedikit tentang Covid dan Spurs. Nggak tahu kenapa yang paling banyak ya, paling rame. Nah, masih soal Covid, tapi kali ini kita terbang dulu ke Roma ya. Ini tim idola gua. Kalau kita lihat ada berita atau kabar baik ya, di mana ini pemain yang mungkin sebenarnya apa ya katakanlah masih muda tapi sangat berprospek dan banyak Romanisti yang sangat menantikan kiprah dia. Ini Avena Giant, pemain yang baru 18 tahun ya kalau nggak salah, atau 19 tahun, dan di pertandingan waktu itu lawan siapa ya gue lupa, Genoa atau Bologna gitu, waktu menang 2-0 dia jadi super sub dan mencetak 2 gol. Nah ini datangnya dia ini in time banget ya, karena kita tahu AS Roma saat ini sudah tertinggal 9 poin dari Atalanta di peringkat keempat ya. Jadi harus menang nanti lawan Spezia hari Senin pagi. Dan kelihatannya Avena Giant ini tapi kemungkinan hampir pasti akan dibawa. Kita nggak tahu apakah sebagai starter atau pemain cadangan. Yang penting yang jelas dia sudah terbebas dari Covid ya. Kemarin kemarin dia tidak bisa tampil di beberapa pertandingan kemarin karena positif Covid saat dites ya. Kemudian juga kalau Zaniolone nggak tahu ya, karena kemarin ketika menghadapi di Conference League dia main sebentar, tapi memang dia juga nggak bisa main, suspend sebenarnya. Jadi lawan Spezia nanti memang ya dia cedera nggak cedera, memang dia nggak akan bisa tampil karena suspend ya. Dan juga sedikit gue mau ulas soal Roma. Bahwasannya memang ini penyakit Roma ini sedikit banyak sudah mulai terlihat ya. Jadi di lini belakang ini menjadi concern dari Mourinho ya, karena kalau kita lihat sebenarnya 2 pertandingan terakhir lawan Inter dan CSKA Sofia menunjukkan luka atau sakitnya Roma ya di lini belakang ini. Lawan Inter kebobolan 3, lawan CSKA Sofia yang sebenarnya di bawahnya level Roma, bisa juga Roma kebobolan 2 kali dengan gol-gol yang kita tahu banyak. Yang sebenarnya kalau lawan Inter sih kelengahan di belakang ya. Kalau lawan CSKA Sofia menurut gua banyak kehilangan bola di lini tengah sehingga banyak langsung lawan berhadapan dengan pertahanan Roma. Jadi ini yang membuat Mourinho juga kabarnya mencak-mencak marah karena lini belakang mereka tidak konsentrasi. Nah, kemudian juga ada sedikit isu masih dari Italia, Aaron Ramsey ini yang kita tahu juga musim ini di bawah Allegri nggak terlalu bisa dapat posisi ya. Ini kabarnya ditaksir oleh Newcastle ya, cuman Juve mau ngelepas kalau ada angka yaitu 7 gua belum tahu ya, tapi dia minta fee lah intinya Juventus dari Newcastle ya, karena ini kontraknya expire tahun 2023. Dia pemainan dari mantan Arsenal ya. Kemudian juga Milan ini kita ke kota Milan ini, Maldini udah bilang mau coba cari penggantinya Simon Kjaer ya, dan walaupun ini isunya juga gua rasa agak berat ya, yang diincar Rudiger, karena Rudiger ini high profile juga ya, jadi gua rasa sih enggak ya, tapi mungkin dia akan cari alternatif yang lain. Dan Maldini kita tahu adalah seorang kalau gue bilang ya, orang yang cukup jago lah dalam melihat pemain ya. Contohnya Donnarumma, dia lepas tapi diambil Maignan dan ternyata cukup sukses walaupun saat ini ada cedera ya. Itu dari Italia
Ya, kemudian kita balik lagi ke Inggris. Ya, ke Inggris, ini ada isu soal MU. Nah, ini MU TV ya, MU Time. Jadi gini, dalam beberapa kesempatan gue udah bilang, bahkan video sebelum gue adalah judul Ragnik The Mechanic ya. Jadi itu bukan clickbait, tapi gue ingin memberikan lu, mengajak lu kita bersama-sama berpikir, Ragnik ini seperti dokter atau mekanik yang memperbaiki kendaraan yang bermasalah. Ya, salah satunya apa? Dites semua, didiagnosa, dilihat jalan nggak pemain ini, sistem ini dan sebagainya. Kemudian baru dia akan melihat masalahnya di mana. Sama seperti Tuchel ketika di Chelsea ya. Dia coba semua pemain, kemudian baru tersisi itu. Ada mungkin let's say 12-15 pemain utama, kemudian ada 4-5 pemain yang cadangan tapi yang kepake gitu ya. Dan kemudian ada 1-2 yang memang harus tersingkir. Either itu soal strategi maupun memang kemampuan individu yang tersingkir ya. Diantaranya salah duanya adalah Giroud dan juga Tammy Abraham ya gitu. Nah, jadi Ragnik ini sudah cukup dalam 2 pertandingan terakhir ya, dia memberikan kesempatan bagi hampir seluruh pemainnya, bahkan termasuk pemain-pemain muda mereka yang gue juga baru dengar namanya mungkin seminggu 2 minggu terakhir. Ada Zidane Iqbal lah, ada Shortair lah, ada siapa lagi, Elanga lah, ada Amad Diallo dan sebagainya, dikasih kesempatan semua main. Dan kalau lu lihat pertandingan lawan Young Boys itu adalah 11 pemain yang menurut gua masih harus berjuang untuk mendapatkan tempat. Sementara tim yang lawan Crystal Palace dan Arsenal itu adalah kemungkinan besar akan menjadi tim inti. Ya, termasuk Fred, kemudian Matic, McTominay, Maguire, Lindelof, terus Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Rashford, Jadon Sancho, ini adalah sederet, dan De Gea, ini adalah sederet nama yang sekitar 13-15 pemain yang kelihatannya akan menjadi backbone-nya MU di bawah Ragnik. Nah, beberapa yang agak sedikit grey area itu mungkin di posisi back sayap ya. Jadi lu udah tahu semua, di kanan tuh ada Wan-Bissaka sama siapa tuh si Diogo Dalot ya. Kemudian di kiri Alex Telles dan juga Luxo. Ini juga kelihatannya persaingan sangat ketat, tapi juga gue rasa sih sangat sehat ya, karena membuat para pemain tersebut harus selalu perform. Tidak ada jaminan mereka bisa dapat posisi inti kalau mereka tidak perform, karena memang sangat ketat persaingannya. Nah, jadi ya ini menarik ya, karena akhirnya satu nama yang kelihatannya akan tersingkir yaitu Anthony Martial. Ya, kabarnya dia udah bilang, udah ngasih sign dia mau pergi Januari nanti, dan gua rasa sih masuk akal ya, karena dari awal gue bilang Ragnik ini dengan sistem gegen pressing dia butuh pemain yang all out, yang mau bekerja keras, dan kita tahu Anthony Martial seperti apa ya, males-malesan, dan mungkin ini adalah salah satu korban Ragnik ya dengan sistem dia yang baru. Ya, tapi kita lihat aja ya, mungkin ini ya baik juga untuk dua-duanya ya. Martial mungkin dapat klub yang membutuhkan dia, Ragnik juga menyisakan pemain-pemain yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, gue rasa jangan lama-lama, gue usahakan video ini kurang dari 15 menit, kalau bisa 14 menit. Jadi itu aja roundup berita-berita bola seputar di dunia ya, Eropa dan juga Amerika tadi soal Javier Mascherano. Gue harap ini akan memberikan lu informatif dan juga sedikit hiburan. Jangan lupa tulis komen di bawah, like, share, dan subscribe. Gue akan coba balas sempat gue ya. Oke, terima kasih udah nonton. Sehat selalu ya. Bye.